Mulai tersingkapnya kotak Pandora kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam pasca kemunculan Dede, si tukang bangunan yang notabene adalah saksi kunci dan pengakuan yang dibuatnya bisa menjadi titik klimaks pencarian keadilan bagi para terpidana dan juga korban serta keluarganya. Apalagi Otto Hasibuan selaku Ketua Umum Peradi turun gunung untuk membela Dede yang telah membuat pengakuan berani terkait kesaksiannya 8 tahun silam seputar kasus kematian Vina dan Eki, dua sosok yang sama sekali ia tidak kenal. Demikian juga 7 terpidana. Persahabatannya dengan Aep dan pertemuannya dengan Ibtu Rudiana di kantor polisi adalah pintu masuk Dede terlibat sebagai saksi. Namun, 8 tahun Dede memendam rasa bersalah. Kini ia pun menyatakan siap memberikan keterangan jujur dan siap untuk dipenjara, asalkan terpidana yang dihukum seumur hidup dibebaskan. Lantas, seperti apakah cerita Dede terkait kronologis ia membuat kesaksian? Benarkah Dede tidak pernah hadir di pengadilan meski putusannya menyebutkan bahwa keterangannya di bawah sumpah? Benarkah Ibtu Rudiana yang menghimbau Dede untuk tidak usah memenuhi panggilan pengadilan guna memberikan kesaksian? Dan atas arahan siapa Dede membuat kesaksian? Aep ataukah Ibtu Rudiana? Seperti apa air mata Deddy Mulyadi ketika melihat korban dalam kasus ini adalah kuli bangunan yang notabene adalah rakyat kecil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kotak Pandora kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu kini mulai disingkap oleh salah satu saksi mahkota. Dialah Dede, seorang tukang bangunan hanya lulusan SMP. Sempat tampil di kanal YouTube Deddy Mulyadi, Dede pun kini mendatangi Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan untuk membuat sebuah pengakuan. Dede mengaku sebagai rekan Aep, pekerja bangunan di dekat TKP, dan ia diminta Aep untuk bersaksi atas kematian anak Ibtu Rudiana. Menurut keterangan Dede, ia bertemu dengan Ibtu Rudiana di kantor polisi. Intinya, ia mengaku bersalah telah memberikan kesaksian palsu di kantor polisi di tahun 2016 silam. Selama 8 tahun ini, ia pun memendam rasa bersalah itu. Dan inilah pengakuan belak-belakan Dede soal kronologisnya, bagaimana ia menjadi saksi yang tentu saja mengejutkan jagat publik dan hukum Indonesia. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu, yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi berdasarkan keterangan yang diberikan kepada kami dan dia nanti bisa kita tinggal cerita bahwa dia ternyata melakukan perbuatan itu karena terjebak sama Aep, di mana Aep mengajak dia ke kantor polisi yang tadinya dia tidak tahu tujuannya apa. Sampai di kantor polisi, ternyata dia disuruh memberikan keterangan palsu. Dia diarahkan oleh Aep bersama-sama Rudiana
nanti kita dengar pasti, untuk menceritakan suatu peristiwa yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah ada. Kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali. Ya? Pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama Nama tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Kapan kamu bertemu dengan Aep? Ya, pada saat itu Pak, kerja di kerjaan, saya mengenal Aep di kerjaan. Oh, Aep itu juga bekerja di sama kamu. Di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Aep mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam Pak, Aep menelpon saya dan mengajak saya ke Polres tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam hari, sekitar jam 7-an. Saya Terus? antar lah, saya mikirnya kan Aep orang rantauan Pak, karena nggak tahu daerah itu, saya antar ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Kata Aep, buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin kalau ada saya katanya. Nah, terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal katanya. Nah, disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam, hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada, sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan. Sudah sampai situ doang. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep masih tahu, bilang aja ada segerombolan orang di situ. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana masih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat kan nama-nama itu? Nggak ingat pasti Pak. Oh, tapi Nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh, bukan. Bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh, Iya, penyidik. penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Iya. Oh. Saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia, sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Tekad saya harus bulat, saya harus terima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Dede mengaku bahwa ia tidak pernah hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Padahal menurut Otto Hasibuan, dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa kesaksian Dede di pengadilan dibuat di bawah sumpah. Dede mengaku hanya membuat keterangan di kantor polisi di Cirebon. Itu pun menurut Dede mengikuti arahan Ibtu Rudiana dan juga Aep. Benar, Dede berada di warung malam itu, tapi cerita melihat pemuda melempar batu dan bambu ke arah Eki menurut Dede adalah diarahkan. Dede juga mengaku pernah dipanggil pengadilan untuk memberikan kesaksian, tapi atas arahan Ibtu Rudiana, ia pun dihimbau untuk tidak memenuhi panggilan tersebut. Masa kamu tak pernah tanda berita acara yang Di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tidak Sampai tahu sekarang Polda. tidak tahu. Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak. Yang sekarang 2024 mau udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak tahu Pak.
Nggak artinya yang sebelum tahun 2004 itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Yang pernah tidak ada. Jadi ini kalau begini-begini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak ya? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya kamu tidak pernah tanda Tidak tangan. pernah. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Ini dalam putusan, kemudian Pak Jutek yang lihat ada, bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada memberikan keterangan di bawah sumpah. bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan apalagi di bawah sumpah. Nah ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan apalagi bersumpah. Iya. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang. Oh ada. Ada. Terus orang nggak datang? Nggak datang Pak, karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi sekali sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kalau seperti itu kan. Melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban Rudiana. Tapi Rudiana mengakibatkan. Dede bahkan siap dipenjara atas kesalahan yang kini diakuinya dan berharap 7 terpidana yang dihukum seumur hidup dalam kasus kematian Vina dan Eki pun dibebaskan. Itulah resiko yang disadari penuh oleh Dede yang membuat orang tua terpidana termasuk tokoh Deddy Mulyadi tampak terharu dan juga menangis. Otto Hasibuan juga berharap dengan Dede memberikan keterangan secara jelas dan juga jujur bisa menginspirasi agar kasus-kasus hukum seperti kasus Vina dan Eki ini pun bisa terungkap, sehingga para saksi juga bisa berbicara sesuai dengan kebenaran dan bukan mengikuti arahan. Kejujuran dan keberanian Dede diapresiasi oleh Otto Hasibuan, di mana ia siap membelanya di muka hukum demi terang benderangnya kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap ke siapa Pak. Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak. Bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak. Sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Merasa Pak. Nah, saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar saya tekad saya harus bulat, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datang ke tempat ini? Inisiatif kamu sendiri atau apa? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya
7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Bukan saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kau bersalah, mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah, memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanian untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berani akan membela kamu. Bahkan, Otto juga mengungkap bahwa Dede juga sudah datang memberikan keterangan di hadapan notaris dan ditandatangani untuk membuktikan keseriusannya membeberkan kebenaran seputar kasus Vina dan Eki. Hingga Otto juga mempertanyakan jika apa yang diungkap oleh Dede bahwa kasus Vina hanya rekayasa. Lantas seperti apa pula tanggapan Deddy Mulyadi sebagai sosok yang ingin para terpidana kasus Vina bisa mendapatkan keadilan? Bagi Dede Mulyadi, jika memang apa yang diungkapkan Dede adalah faktanya, berarti ia pun menduga banyak korban dari rakyat kecil dalam kasus ini. Apalagi pekerjaan mereka hanyalah kuli bangunan, membuat air matanya pun terus berderai. Baik korban terpidana maupun korban sebagai saksi palsu. Dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahuinya sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari apa? Pak Rudiana dan Ayat, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga yang pahlawan, mau menemukan kebenaran, kok jadi disomasi? Salahkan Deddy apa? Merekam, memvideokan dan mempublikasikan keterangan Dede. Kalau itu saya kena kekuasaan lagi dong nanti saya itu. Deddy ini hatinya apa ya? Tidak tahan nih Bang Deddy. Kalau saya mata begini, kita para lawyer hati kita sudah berkali-kali sering digini. Jadi sampai air mata kita udah habis. Karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak bertemu menemukan Deddy. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya. Karena ini inisiatif saya sendiri, merasa bersalah. Dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Air mata saya tidak pernah berhenti bergoyang. Kenapa? Yang pertama adalah yang di penjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat. Yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan?
pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus. Dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disari oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik. Di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede. Mari kita doakan Dede. Geger, Otto Hasibuan akan lindungi Dede usai mengaku memberikan kesaksian palsu di kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Lantas benarkah pihak Ibtu Rudiana telah mensomasi Dedi Mulyadi dan juga Dede dengan tuntutan menerangkan yang sebenarnya dan meminta maaf dalam tempo 3x24 jam jika tidak mau dipolisikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, yang merasa nama baiknya dicemarkan dan juga difitnah oleh beberapa pihak, kini siap bertarung di ranah hukum. Ia pun menggandeng Elsa Syarif dan siap dibela oleh 60 advokat yang tergabung di bawah Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia alias DPP Perhaki. Tim kuasa hukum yang berada di bawah koordinasi Elsa Syarif melalui Pitra Ramadoni kemarin menyampaikan somasi terbuka terhadap 3 orang yang dinilai telah menuding Ibtu Rudiana melakukan rekayasa kasus Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, yaitu Dedi Mulyadi, saksi Dede, dan juga saksi Liga Akbar. Pihak Ibtu Rudiana yang mengklaim diri sebagai korban menuding ketiganya telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik serta melakukan ujaran kebencian. Menurut kuasa hukum Ibtu Rudiana, terkait keterangan yang mereka sampaikan pada video di kanal YouTube milik Dedi Mulyadi yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian kepadanya, ketiganya diberikan waktu 3x24 jam untuk membuat permintaan maaf kepada Ibtu Rudiana, keluarganya, dan juga publik melalui media. Kami bahagian daripada
masyarakat yang mendapat tanggung jawab keterpanggilan kami sebagai perhaki untuk menerima kuasa dari Ibtu Rudiana. Dari DPP Perhaki telah membentuk tim yang seluruh advokat itu sejauh ini kita telah tunjuk 60 pengacara yang mendampingi. Ya. Ada 60 pengacara terkait dengan tudingan saudara Dede ya, yang menyatakan bahwasanya ya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana. Itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Dalam somasi terbuka ini, tim kuasa hukum Ibtu Rudiana pun mengungkap bahwa jika tidak ada respon dalam bentuk tindakan nyata dari Deddy Mulyadi, Dede dan Liga Akbar dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sesuai tuntutan mereka, maka tim kuasa hukum Ibtu Rudiana pun akan mengambil tindakan hukum secara tegas dengan membuat laporan polisi atas ketiganya. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Karena sampai hari ini kita sudah cukup sabar menghadapi perbuatan-perbuatan mereka ini semua. Ingat, kesabaran itu ada batasnya. Orang yang sabar itu pasti punya batas kesabaran. Dan tegas, saya ulangi, kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Deddy Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3 kali 24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu kami akan melakukan tindakan hukum. Geger langkah kuasa hukum Ibtu Rudiana yang mengambil langkah somasi terbuka terhadap Dede, Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Lantas, apa pula yang membuat praktisi hukum juga menuntut Propam Mabes Polri melalui gugatannya terhadap Kapolri agar mencopot jabatan Ibtu Rudiana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Menanggapi berbagai laporan atas Ibtu Rudiana yang kini menjadi Kapolsek di Cirebon, praktisi hukum Herwanto juga berharap agar Propam bisa melakukan tindakan pencegahan. Langkah pencegahan tersebut juga tertuang dalam gugatan Herwanto terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit dengan mengajukan 2 tuntutan yang ditujukan kepada Propam Mabes Polri, yaitu yang pertama mencopot jabatan Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek, dan kedua jika masih memiliki senjata agar segera ditarik kuasa kepemilikan senjata api yang dipegang Ibtu Rudiana. Karena situasinya pada saat ini pun sedang tidak kondusif. Alasan dari 2 tuntutan tersebut dinilai Herwanto untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan terjadi di kemudian harinya karena ada peluang terjadi konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Nah, ini kedua nih. Nah, ini kami tujukan kepada Pak Kapolri untuk nih, karena kemarin kan Pak Rudiana sudah resmi dilaporkan nih. Kemudian juga saksi Dede muncul. Nah, ini terkait dengan jabatannya Pak Rudiana kan masih aktif sebagai Kapolsek kan. Artinya kami minta supaya jabatan Kapolseknya dicopot, dinonaktifkan. Sama seperti Pak Ferdi Sambo dulu kan begitu kan. Begitu dia jadi terlapor, untuk mencegah, ya dia kan bisa memberikan perintah. Sekarang ini posisi dia sebagai Kapolsek, masih bisa memberikan perintah, ya. Ada kemungkinan juga dia memiliki senjata kan. Artinya dengan situasi dan kondisi seperti ini, ya kita minta kepada Pak Kapolri yang pertama untuk mencopot jabatannya sebagai Kapolsek. Yang kedua, kalau dia punya senjata, ya mohon ditarik. Nah, karena kan situasinya sekarang sudah tidak ya bisa dikatakan sudah tidak kondusif gitu kan. Jadi ini permintaan kami, udah ya. Kenapa tadi saya bilang mendadak? Ya karena tadi kan, yang pertama Pak Rudiana dilaporkan, yang kedua muncul saksi Dede. Ini kan rasa khawatir kita tinggi juga. Apalagi tanggal 31 nanti kan ini sidang pertama nih. Gugatan yang sudah kami daftarkan terus artinya sudah mulai masuk sidang pertama. Makanya begitu saksi Dede ini muncul, saya jadi langsung bergerak lagi kan. Artinya ini kan dengan munculnya Dede ini kan luar biasa nih bagusnya nih. Karena memang saksi yang benar-benar memberatkan 8 terpidana ini kan saksi AF sama si Dede. Nah, munculnya Kang Peri pada saat itu dengan tegas dia menantang Dede untuk membuktikan kesaksiannya dia. Kan saat itu juga langsung hilang nih si AF-nya. Nah, sekarang ternyata AF itu pasangan sama si Dede. Nah, si Dede sekarang muncul nih mengatakan hal yang menurut dia sebenarnya tidak seperti itu. Nah, ini membuka ya semakin besar, membuka peluang bagi AF nih, khususnya AF nih. Kalau Dede saya jujur aja, ada beberapa kemarin kita di live TikTok itu ada beberapa advokat yang mengatakan bahwa si Dede juga jangan tenang aja katanya kan. Si Dede juga bisa jadi tersangka. Kalau saya nggak setuju. Kalau saya Dede tidak setuju jadi tersangka. Kecuali ya kalau Dede itu begitu perkara ini sudah booming, dia muncul seperti AF. Nah, AF kan muncul tuh. Dia mengatakan berulang-ulang ini begini dan semua cerita karangan dia. Nah, Dede nggak muncul dia. Nah, mungkin dia ada rasa takut atau was-was dan sebagainya. Malah dugaan saya kan boleh aja saya menduga. Saya menduga malah bisa saja dugaan saya itu jangan-jangan pelakunya justru Pak Rudiana. Kenapa saya bilang bisa jadi pelakunya Pak Rudiana? Kalau tanggal 28 ya Pak Rudiana itu curiga terhadap kejadian ini, bukanlah kejadian laka lantas nih. Saya rasa kalau dia tidak punya tujuan lain daripada hanya melaporkan, saya rasa tanggal 28 pagi itu dia pasti buat laporan di Polres. Saya curiga nih, ini bukan laka lantas. Kalau dia murni hanya melaporkan, tidak memiliki tujuan yang lain. Kalau menurut saya dia harusnya buat laporan tuh tanggal 28. Yang menangani itu mungkin Reskrimum ya. Atau mungkin dia mau bergabung menjadi polisi yang melakukan penyelidikan, bisa-bisa aja. Tetapi yang jelas tanggal 28 itu pasti menurut saya kalau murni dia mencurigai itu pembunuhan, 28 menurut saya dia harus laporan. Kenapa kok dia buat laporannya tanggal 31 berbarengan dengan penangkapan? Nah, boleh aja dong saya menduga 28, 29, 30 Pak Rudiana kemana? Ya kan? Nah, menurut saya pengalaman menangani perkara, TKP pasti dibersihkan oleh pelaku. Ya, 28, 29, 30 Pak Rudiana ada di mana? Kalau dia melakukan penyelidikan,
kenapa dia kok bertemu dengan Aib tanggal 31. TKP-nya kan nggak jauh dari situ. Ya. Nah, boleh aja dong saya menduga kan, jangan-jangan ya kan, kalau saya menduga jangan-jangan Pak Rudiana adalah pelakunya, berarti pelaku membersihkan TKP dong. Karena kan ada, kalau dia terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, pasti ada darah yang tercecer. Pasti banyak itu bukti-bukti yang harus dibersihkan tuh. Ya. Tiba-tiba tanggal 31 menurut ceritanya 31 dia katanya ketemu dengan AF sekitar jam 14.00 lah. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.